Shalom, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok 9 akan memaparkan materi tentang perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Materi tentang perkembangan pendidikan nasional di Indonesia memiliki 4 subjudul utama yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, perkembangan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia masih sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau yang dipersingkat dengan PP dan K. Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T. S.G. M.G. Mulya yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafi'i, kemudian ia digantikan oleh Mr. Soewandi. Pada masa jabatan Mr. Soewandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. 2. Perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi. Sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1, maksudnya setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke pendidikan teknik menengah selama 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas selama 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Pada masa demokrasi liberal, didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Pajajaran di Bandung, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas di setiap ibu kota provinsi dan menanam jumlah fakultas
di universitas-universitas yang sudah ada. 3. Perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung 1958 sampai 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden atau Inpres pendidikan dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian Inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajar dan hasil didikan. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menekan kendala karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi keseragaman, sehingga memampat kemajuan dalam bidang pendidikan Ektanas, UMPTN menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Beberapa hal negatif yang tercipta pada masa ini, yang pertama, produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja sehingga berimplikasi pada hilangnya ekstensi manusia yang hidup dengan akal pikirnya atau tidak memanusiakan manusia. 2. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial dan banyaknya anak muda yang berpikiran positif fiktif. 3. Hilangnya kebebasan berpendapat. 4. Perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula, bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik atau orde lama menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara. Pada masa reformasi, pendidikan mulai berpaham usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada masa reformasi, terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP, dan yang ketiga, kurikulum 2013. Sekian dan terima kasih.